Ini 1 miliar investasi gue di ETF di Singapura pakai aplikasi IBKR. Di video ini, gue pengen bantu teman-teman untuk kecil 1 miliar investasi ETF teman-teman pakai GoTrade. Kenapa? Karena IBKR belum ada di Indonesia. Oke, gue rekap dulu. ETF kepanjangan dari Exchange Traded Funds. Intinya teman-teman bisa invest di ETF dengan biaya murah yaitu $1 kurang lebih 15.000 sampai 16.000 rupiah. Untuk beli paket saham atau yang biasa disebut dengan indeks, artinya $1 duitnya teman-teman setara dengan 15.000 atau 16.000 rupiah, itu bisa membeli paket 100 sampai ribuan saham-saham ini. Growth-nya kayak ETF QQQ bisa search langsung di Yahoo Finance. 10 tahun terakhir 18%, artinya akumulasi growth 10 tahun ke belakang 436,39% growth. Jadi kalau lu taruh duit lu 1 miliar 10 tahun lalu, nggak lu tambah-tambah lagi, duit lu sekarang ya 5 miliaran lebih. Kalau lu nggak tambah-tambah lagi, dengan asumsi growth yang sama 10 tahun ke depan, duit lu bakal jadi 29 miliar. By the way, 1 miliar investasi gue yang di ETF ini bukan buat sombong-sombongan, dan gue yakin juga buat beberapa teman yang nonton video ini ngerasa itu belum seberapa. It's okay. Tapi tujuan channel ini adalah mau bantu teman-teman yang mau mulai investasi untuk capai 1 miliar investasi pertama mereka di stock exchange, di market. Bukan di properti ya, bukan dalam bentuk 1 miliar pendapatan, atau bentuknya 1 miliar dalam bentuk mobil. Tapi dalam bentuk investasi di stock exchange. Nah sekarang kita lupain dulu yang miliaran-miliaran, kita fokus dulu ke yang 15 ribuan. Waka. Let's go ke step by stepnya untuk gimana caranya kita bisa beli ETF di GoTrade. Gue nggak disponsorin. Let's go. Oke, angle kameranya gue rubah supaya lebih gampang gue ngeliat monitor dan ngarahin temen-temen supaya step by stepnya lebih jelas gimana caranya beli ETF via GoTrade. Nah sekali lagi gue nggak disponsorin sama GoTrade, ini cuman buat kebantuin teman-teman aja bahwa investasi di saham-saham Apple, Tesla, and all big companies itu very easy dan very cheap. Oke, kita mulai ya. Jadi ya step pertama udah pasti tinggal download di Google Play Store atau di iOS apps-nya teman-teman, di App Store-nya teman-teman. Nanti kalau udah di-download, teman-teman tinggal press aja aplikasinya, masuk langsung disuruh sign in. Nah karena gue pakai Apple nih, jadi ya biasanya gue langsung aja tuh, biar gampang langsung pencet dan langsung pakai Face ID. Gue continue with Apple ID, jadi gue bisa langsung login dengan mudah. Nah kalau pakai Android ya sama aja, kayak daftar Instagram or Facebook ya, jadi tinggal masukin email kalian aja. Nah berikutnya tinggal masukin nomor HP teman-teman. Terus verifikasi nomor telepon teman-teman, jadi nanti ada kode verifikasi masuk ke handphone teman-teman. Gue kemarin sempat lama karena gue daftarnya dari Singapura, jadi kodenya nyampainya setelah beberapa menit. Tapi anyway, shouldn't be a problem and it's still easy to do. Dan kalau udah beres sih, dia langsung tuh bilang welcome. Tapi ingat ya, ini belum aktif. Teman-teman harus nunggu akunnya diaktifasi, dan teman-teman juga harus masukin beberapa detail tentang data dirinya teman-teman, which is fair. Sebelum akhirnya nanti diverifikasi sama pihak GoTrade-nya. Itu ditanya tuh, ada notification gitu, do you want enhance experience? Gue sih biasanya kalau yang enhance ini gue selalu press yes, karena biasanya kalau enhance analisis tentang pergerakan saham atau indeksnya lebih detail. Jadi gue press continue, meaning gue press OK. Terus berikutnya, ini gue juga dikasih challenge nih buat dapetin $20 gratis, mungkin lagi ada promo, which is lumayan gede, which is worth it. Dan gue disuruh unlock Face ID dan isi data diri. Oke, tinggal isi aja lah pokoknya ya. Ini gue tutupin ya beberapa informasi detail gue supaya gak ketahuan umur gue. Wok. Ya, beberapa gue buka. Kalau bukan personal pasti gue lihat ke teman-teman. Habis itu biar juga kalian tahu gitu apa yang gue masukin. Nah, terus siapin KTP. Menurut gue still very easy. Terus masukin detailnya dari KTP ke GoTrade-nya very easy. Gue sempat salah nyontek KTP nomor sendiri. Ya yang bener aja masukinnya. There's nothing special about this process, to be honest. And then habis itu masukin emergency contact. Gue masukin nama bokap gue sama nomor telepon dan email dia. Nextnya harus agree sama semua terms and condition dia. Ya gue tick mark aja semuanya. Kalau teman-teman mau baca silahkan. Tapi gue sempat kemarin baca dan gak ada yang very concerning or whatsoever. Jadi ya gue langsung tick mark. Dan nanti diminta digital signature, which is just swipe up easy. Gue langsung swipe up. Nextnya disuruh masukin withdrawal account. Intinya sih bank rekening. Kira-kira nanti kalau misalnya teman-teman mau cairin dananya, setelah misalnya teman-teman dapat 1 miliar atau mau dicairinnya ditransfer ke bank mana ya, gue masukin bank gue. Dan pastiin juga kalian inget
cabang bank kalian itu di sebelah mananya Jakarta atau di sebelah mananya kotanya teman-teman masing-masing. Nah, terus dia minta langsung tuh masukin deposit. Gue juga bingung berapa yang harus gue masukin, apa gue masukin 15.000, akhirnya gue coba aja Rp200.000 gitu untuk ngetes dulu. Better ngetes kecil dulu supaya pasti masukin bahwa, duit kita bisa masuk gitu. Nah, terus tinggal bank transfer aja, kayak transfer ke temen gitu dari BCA atau Mandiri, dan kebetulan mereka pakai bank niaga. Jadi lu masukin aja semua detailnya dia termasuk kode referensinya tuh. Lu masukin ke kolom berita, biasanya kalau di BCA sih ada tuh kolom berita gitu yang gue masukin kode referensinya supaya dia terimanya lebih mudah. Kayak kolom komen gitu di pas kita lagi transfer antar bank gitu, atau sesama rekening bank niaga misalnya, biasanya ada tuh tulisan referensinya. Nah, masuk tuh, cuma ternyata pas gue lihat dia baru jelasin kalau mau dapat $20 USD gratis, gue harus masukin depositnya 1 juta. Ya udah, gue masukin lagi 1 juta gitu. Jadi pakai cara yang tadi lagi sama gitu, transfer, lihat kode transfernya dan seterusnya, akhirnya ya udah gitu, karena kan $20 lumayan ya promonya gitu. Jadi akhirnya gue masukin proses yang sama dan akhirnya voila, gue langsung dapat masuk duitnya gitu. Ada opsi juga nih advance mode itu, gue okein aja biar kelihatannya keren dan sounds good gitu. Tapi balik lagi kayak yang tadi gitu, advance mode biasanya analisis tentang pergerakan sahamnya lebih bagus. Bener nih, akhirnya duit gue udah bisa masuk kalau nggak salah berapa itu, $60 atau $70, cepet banget dan nggak repot. Karena gue di Singapura biasanya harus convert dulu dari Singapore dollar ke US dollars, pakai beberapa aplikasi malah sebelumnya, dan ini menurut gue lumayan simple nih, sisi pertransferan dari rupiah ke US dollarnya gitu. Jadi kalian juga bisa lebih easy nih untuk beli-beli ETF di GoTrade. Oke, dan kalau kita masuk ternyata ETF tuh opsinya langsung muncul gitu, padahal gue belum search, jadi gue tinggal press aja, keluar tuh semua list of ETF-nya, dari SPY, QQQ, segala macam semuanya dari situ. By the way, itu angka-angka di bawahnya jangan diperhatiin ya, itu misleading kalau menurut gue. Jadi ada growth cuman beberapa hari ke belakang dan seterusnya ditunjukin, itu menurut gue rada misleading tuh. Jadi kalau menurut gue sih, kalau emang mau lihat profile ETF-nya, SPY itu apa, QQQ itu apa, ya menurut gua langsung aja ke Yahoo Finance gitu, atau klik ke ETF-nya. Di situ ada penjelasan itu tentang growth-nya berapa, 1 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, dan seterusnya gitu. Kalau beberapa bulan dan beberapa minggu sih nggak usah dilihat ya, kita kan di sini investasi buat long term gitu, bukan buat spekulasi gitu. Kita mau invest emang buat pensiun kita, untuk long term biaya kuliah anak kita dan seterusnya gitu. Nah, ini gue contohin aja ya, ada SPY, ada QQQ gitu ya. Kalau kita lihat QQQ itu ya Nvidia, Palantir, Google juga ada di situ. Ya cek aja di Yahoo Finance. Nah, kalau lu opsi ETF-nya nggak langsung muncul di aplikasi, langsung aja klik search-nya di gambar, itu tuh kayak kaca pembesar gitu di bagian bawah, terus masukin aja tickernya misalnya SPY atau QQQ, nanti dia langsung keluar tuh, itu adalah bentuk ETF-nya, ticker ETF-nya, yang teman-teman bisa pencet dan bisa langsung melakukan trade. Mungkin banyak yang nanya juga gitu, gue pilih ETF yang mana? Kalau menurut gue sih udah pasti dua yang terbesar adalah QQQ dan SPY. Apalagi kalau masih pemula, fokusnya kedua itu aja. Karena satu, jumlah dana yang dikelola sama QQQ sama SPY itu gede banget. Kalau QQQ tuh kalau kita lihat di sini ya, itu $324 billion. SPY itu $641 billion. Jadi segede apa? Lu coba cek deh reksadana sama saham Indonesia, yang mana yang angkanya at least mendekati itu, setahu gua nggak ada. Kalau teman-teman tahu ada yang segede gitu, please coba tolong komen di kolom section di bawah ya. Nah, ini ETF-nya gede banget gitu. Lo bisa lihat juga di Yahoo Finance, itu puluhan dan ratusan juta orang transaksi setiap bulannya. Lo bisa cek ChatGPT atau di Google juga. Nah, ini ETF QQQ dan ETF SPY itu gede banget ya. Sebagai pembanding aja nih, kalau kita lihat table ini, secara teknis QQQ atau SPY mengelola aset lebih besar dari Bank Mandiri dan BCA. Karena AUM-nya QQQ aja itu $329 billion. Lebih tinggi dari total asetnya Bank Mandiri atau Bank BCA. Emang sih perbandingan ini nggak sepenuhnya setara karena ETF berbasis investasi pasar yang fluktuatif. Sementara bank mengelola simpanan, pinjaman, dan aset keuangan dengan struktur berbeda. Tapi tetap ya, ini nunjukin how big people put interest dalam investasi ini. Nah, lu belum bisa trade kalau account lu belum diverifikasi sama pihak GoTrade-nya. Sebenarnya kalau dari informasi mereka,
lu butuh waktu sekitar 1 harian sampai akhirnya lu tuh bisa di-approve. Tapi karena gue orang yang nggak sabaran, gue buru-buru langsung ke kolom chat, nanyain sama mbak-mbaknya bisa nggak di-approve lebih cepat gitu, dan akhirnya less than an hour, akhirnya gue langsung di-approve gitu. Ya udah, karena gue udah di-approve, gue langsung bisa trade. Nah, sekarang cara trade-nya gimana? Oke, sekarang balik lagi ya ke SPY tadi. Jadi lo pencet kolom trade-nya, dan sekali lagi ini baru keluar pas verifikasi udah beres ya. Nah, terus ada opsi nih, ketika lo pencet gitu, SPY dan trade, ada opsi lo mau recurring buy, artinya dia nanya mau nggak tiap bulan dipotong saldo kita misalnya 1 juta, 500.000, 100.000, 15.000. Jadi kayak motong gaji kita bulanan gitu, biar otomatis, which is sebenarnya bagus. Or just buy, meaning ya lo beli lepasan aja gitu, nggak harus rutin. Jadi lo beli ketika lo pengen beli. Karena pasti teman-teman mau coba dulu kan ya, jadi ya ada kolom option ini, biar nggak ribet, beli aja dulu yang buy-nya aja. Nah, kalau mau nanya, bisa nanya di kolom di bawah ya. Ada optionnya ini rada ribet penjelasannya, tapi karena teman-teman masih pemula, coba aja dulu pakai kolom buy. Toh kita bisa beli very fractional share, artinya very murah banget gitu. 15.000 atau 100.000 aja teman-teman udah bisa beli. Biar ngerasain punya saham Apple kayak gimana. Nah, habis itu ada page ini nih, ada order type, itu artinya dia nanya, lu mau beli dengan harga berapa? Nah, itu bagian atas ada tulisan market price kan, itu artinya ya satu share-nya harganya misalnya $605. Kalau lu mau beli satu share ya lu harus beli harganya $605, saldo lu harus ada $605. Tapi di sini lu bisa beli fractional share, artinya kecil-kecil dari itu. Ini halamannya menurut gua terlalu sederhana, menurut gua ya udah, karena memang adanya di sini di Indonesia tuh Go Trade, ya udah coba dipakai dulu gitu. Nah, order type-nya macam-macam nih, gue jelasin 2 aja ya. Ada yang paling common biar lu nggak bingung itu market buy, artinya lu bisa beli harga yang tertera di atas. Kalau limit buy, artinya lu mau sok-sokan nego, hoki-hokian gitu, misalnya harganya 605, lo pencet limit buy-nya di 60488, artinya lu berharap lu bisa belinya itu ketika harganya rendah, supaya ntar pas lagi naik lo dapet gain-nya gitu. Kalau harga satu share-nya di angka segitu, misalnya kalau dia belum hit di 604, misalnya lo mau limit di 604, ya artinya trade lo nggak kejadian gitu, karena lo udah bilang gue mau beli cuman kalau di harga 604 atau di harga 600, which is dengan keadaan sekarang rarely harganya bahkan drop sejauh itu. Jadi menurut gua sih kalau lo cuman beli 15.000 perak, 100.000 perak atau 200.000 perak, lo belinya harga market aja gitu, nggak akan berasa bedanya lah gitu, apalagi kalau masih di bawah 10 juta gitu belinya. Bahkan lo beli 50 juta juga kalau menurut gue beli market aja gitu, nggak usah dikira-kira ini bakal turun berapa ya, kecuali lo udah ngerti lah naik turunnya dan seterusnya gitu. Tapi kalau menurut gue sih kalau masih fractional very kecil sih just beli market price aja gitu. Yes, S&P juga naik 20% beberapa tahun ke belakang kan, S&P 500. SPY ini udah naik 20% per tahunnya gitu sama 2 tahun ke belakang. Jadi kalau lo mau mikir ini bakal turun segala macem, lo nggak bisa timing the market. Itu pembahasannya beda lagi lah. Oke. Nah, intinya langsung nih lo pilih market, tapi ini juga gue contohin pakai limit price juga nggak masalah. Nah, perihal number of share-nya menurut gue lumayan rese nih halamannya. Kita disuruh ngitung sendiri. Jadi misalnya gue masukin 0,01. Artinya 0,01 dikali limit price gue gitu, 0,01 dikali 605 misalnya. Berarti kan jadi sekitar berapa ya? $6 gitu. Rada susah gitu, nggak ada tulisannya gitu. Ini sebenarnya berapa sih duit yang mau harus gue keluarin. Tapi nggak masalah lah. Lalu pencet aja gitu preview buy-nya. Ada tulisan exit strategy di non aja ya. Ini kan lo bukan mau main saham atau jual beli saham gitu ya. Kalau lagi turun ya lo beli lebih banyak gitu harusnya. Anyway, kita kan nggak ngerti gitu main saham tuh gimana kan, dan kita di sini kan bukan mau main saham, kita di sini kan mau investasi gitu. Dan ETF itu cenderung long term gitu, 5 sampai 10 tahun gitu. Exit tuh kalau kita lagi tinggi. Jadi option exit strateginya menurut gue sih dikosongin aja gitu ya. Tapi kalau lu ngerasa lu mau exit strategi ya terserah gitu. Lo misalnya dari 605 lo mau exit strategi di angka 600, lo harus take out from the market. Ya menurut gue sih sayang ya, karena ibarat kata Ferrari, kalau Ferrari harganya 1 miliar tapi tiba-tiba harganya 800 juta, harusnya kan lo beli lebih banyak Ferrari ketika itu gitu, atau 500 juta. Ya lo bisa dapat 2 Ferrari dengan budget 1 miliar gitu. Tapi itu a different discussion ya. Masukin aja, atau tinggal swipe up to buy, then ada tulisannya congratulations, then you own Tesla, Google, Meta, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, and all of the big company within 15.000, within 100.000 rupiah dari duit lo gitu. Nah,
Ini gue juga contohin ya, coba beli QQQ juga, which is sama prosesnya, lo tinggal search aja QQQ-nya, habis itu lo masukin harga marketnya, habis itu lo masukin fractional share-nya, udah deh, habis itu lo bisa dapetin top 100 tech company in the world dengan harga yang sangat murah gitu, 15.000, 100.000. Growth-nya QQQ juga lo bisa lihat juga kan gitu ya, 20+% in the last couple of years gitu. Terakhir, caranya supaya dapat 1 miliar gimana? Gunain aja tuh compound interest calculator di internet biar kamu bisa cek sendiri angkanya. Nah, kalau misalnya invest $10 per hari di ETF QQQ misalnya, total duit lu di tahun 9 dengan growth yang sekarang, which is 18%, itu bakal jadi 1,1 miliar. Sekarang bayangin kalau 1,1 miliar itu yang tadi kamu punya di tahun ke-9, dibiarin aja, nggak usah ditambah-tambah lagi, dan selama 16 tahun ke depan, tanpa perlu ditambah duitnya lagi, angka kalian tumbuh menjadi 15 miliar. Ini yang namanya compounding. Jadi investasi itu harusnya bukan instan kalau buat gue, karyawan kayak gue. Tapi seiring waktu, uang tuh kita kerja sendiri. Kesimpulannya coba deh nabung $10 per hari selama 9 tahun ke depan aja. Habis itu udah nggak usah tambah-tambah lagi. Kalau disiplin artinya dalam 25 tahun kita bisa pensiun. Insya Allah pensiunnya punya 15 miliaran. Lumayan. Good, very good, right? Terakhir sih gue mau bilang bahwa keuntungan GoTrade menurut gue adalah dia udah terpayungi ya sama Bapeti dan beberapa lembaga keuangan Indonesia. Proses belinya juga sederhana banget. Tapi gue lihat kekurangannya itu menurut gue kolom belinya terlalu sederhana. Gue gak bisa kalkulasi beberapa duit yang gue pakai buat beli share-nya. Ya walaupun gue bisa pakai manual, tapi yang ini menurut gue terlalu sederhana lah. Karena gue pakai IBKR di Singapura, dia lebih more detail gitu. Dan menurutku jumlah ETF-nya juga sedikit banget gitu. Nggak ada ETF yang ditransaksi di London Stock Exchange yang which is expense ratio-nya atau biaya transaksinya lebih rendah. Tapi buat pemula menurut gue QQQ and SPY itu more than enough, very cheap. Expense ratio-nya sekitar 0,09% gitu, artinya biaya adminnya tuh kecil banget ketimbang lo beli saham langsung, beli reksadana dan seterusnya gitu. Dan kasih tau juga gue di komen di bawah, ada nggak investasi saham yang lebih bagus daripada QQQ dan SPY yang di Indonesia yang pakai rupiah? Kalau gue sih lebih cocok QQQ dan SPY yang pakai US dollar ya. Good, oke. Semoga video yang barusan ngebantu teman-teman bisa kasih lihat ke teman-teman bahwa sebenarnya untuk duit kita ada di market itu mudah sekali. Untuk kita punya mentality jadi owner of Apple, of Microsoft, of all the big players in the world itu sebenarnya murah, sederhana, cuman pakai duit 15.000, 100.000 gitu udah bisa own sama mereka, itu udah jadi owner. Nah, tapi teman-teman juga penting banget untuk tahu apa sih ETF itu lebih detail. Teman-teman bisa klik video ini supaya teman-teman bisa lebih paham sebelum teman-teman masuk research tentang ETF itu sendiri. Ingat, gue bukan financial advisor, semua ini tentang sharing dan learning gue dalam proses investasi gue selama beberapa tahun ke belakang. Please like dan subscribe ya. Thank you.